Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan gue tuh kayak ini ya, kayak motivator gitu ya. Resmi banget itu. Ini coba di landscape ya, landscape nih. Karena kemarin di potret ternyata bukan nggak bisa, jelek kalau di postnya di YouTube. Jadi berdiri dan buat jadiin potret jadi effort lagi gitu. Udah ngedit lagi ribet. Jadi mendingan gini. Tapi kepotong tuh, liatin tuh kepala gue kalau maju gini kepotong. Tapi kalau gini nggak apa-apa lah. Tuh kan, tuh. Pagi ini mau ngebahas tentang semoga suaranya kedengeran ya, maksudnya ini kan di mobil ya. Suara dari luar pasti masuk gitu. Karena mobilnya bukan mobil yang kedap-kedap banget. Mau ngebahas tentang kenapa sih? Enggak kenapa sih ya. Ada beberapa temen ya yang bilang, si Dodi hidupnya lurus-lurus mulu nih dari dulu gitu. Dari sebelum nikah sampai sudah nikah lurus-lurus terus. Terus pernikahannya juga lurus-lurus aja. Ya enggak gitu. Oke sih, maksudnya setiap orang pasti punya masalah gitu. Enggak mungkin enggak. Hanya gimana cara manage-nya aja masalahnya, gimana nyikapinnya, gimana nyelesainnya. Ya pasti punya masalah coy, nggak mungkin enggak. Apalagi ya, gua pun iya gitu yang dianggap lurus-lurus aja. Hanya memang buat lurus-lurus aja itu memang ada yang dikorbankan gitu. Tapi sebelumnya nih ya, kalau buat nanggepin orang yang bilang hidup gua lurus-lurus aja, ya enggak nih. Gue dari kecil nih ya, dari kecil tuh gue sebenarnya udah punya isu nih. Gue sakit waktu kecil tuh, dari mulai bayi tuh bolak-balik rumah sakit Cipto. Rumah gue di Kerawang, lo bayangin. Enggak, Kerawang juga nggak Kerawang lah, di desa aja, pedesaan lagi yang kalau harus mau ke rumah sakit karena belum ada angkutan umum, gue harus naik perahu nyebrang sungai baru ke sana, naik mobil atau dijemput sama saudara buat ke rumah sakit itu. 11 kali operasi, ya berarti 11 kali tuh perutku dibuka tutup sama dokter. Penyakitnya apa gue nggak mau tahu sih, jujur. Dari dulu gue tuh setiap tanya penyakitnya apa, sebenarnya gue tahu sih. Tapi ya gue suka males gitu ngejelasin. Gue suka males aja mengingat-ingat lagi kalau gue tuh sakit lah, karena sakitnya memang tergolong parah sih kalau buat zaman dulu dan buat anak kecil lah, buat anak bayi mungkin ya. Tapi alhamdulillah sih sekarang sudah baik gitu. Walaupun bekas operasinya nggak akan hilang kayaknya sih kalau beberapa kali operasi kan. Nah, balik lagi, kenapa orang yang bilang, teman-teman gua sih yang sering bilang si Dodi hidupnya lurus-lurus aja kayak nggak ada masalah. Ya nggak mungkin coy, masa orang hidup gak ada masalah. Dari dulu waktu sendiri sampai sekarang juga pasti ada masalah gitu. Isu-isu nggak percaya diri, apa namanya sih kalau yang sekarang tuh insecure ya. Insecure tuh pernah juga, bahkan sampai sekarang gitu. Ada beberapa hal yang bikin gue insecure benar. Ya banyak lah, pasti setiap orang pernah ngerasain itu kalau menurut gue ya. Sepede-pedenya orang, kan kata orang gue anaknya pede banget ya, apa namanya, petakilan gitu. Petakilan apa ya bahasa Indonesia ya? Aduh, apa ya petakilan tuh ya? Ya petakilan lah gitu, orangnya suka nggak bisa diem. Nah, maksud gue ya, setiap orang masih punya masalah, dari mulai yang kecil sampai yang besar gitu. Nah, kalau gue memang kayak gue bilang tadi, buat ngindarin masalah-masalah itu supaya hidup terasa lebih lurus, gue biasanya bukan bisa menghadapi masalahnya ya, karena tidak ada masalah yang timbul gitu. Maksud gue karena ya gue menghindari gitu kan. Tapi ada sisi positif, ada sisi negatifnya sih ya. Sekarang gue mau bahas dari sisi positifnya dulu deh. Maksud gue gini, gue tuh nggak pernah mau mencoba sesuatu yang gue pikir akan jadi masalah gitu.
Nah sekarang gue kerucutin lagi jadi kehidupan gue di pernikahan gitu, setelah berkeluarga gitu. Kan banyak tuh ya, bukan banyak sih, akhir-akhir ini memang banyak teman-teman gue dan teman-teman bini gue yang akhirnya divorce, cerai di waktu mereka nikah baru beberapa tahun, itu 5 tahun, 3 tahun, 2 tahun bahkan. Ya alasannya macam-macam gitu, ada yang rasional, ada yang irasional, ada yang alasannya terpuji sama tidak terpuji, ya banyak lah alasannya. Tapi ya itu sampai akhirnya keputusan cerai ya memang didasari sama itu mereka mungkin ya, keputusan mereka, nggak bisa dipandang dari sudut pandang gue gitu, karena yang ngerasain kan mereka gitu. Jadi mereka yang berhak buat nentuin gue bisa cerai atau enggak. Kayak gue bilang tadi, buat mempertahankan rumah tangga gue, buat urus sampai sekarang tuh memang ada beberapa yang dikorbanin nih. Yang pertama mungkin kayaknya yang sangat dasar dan kayaknya semua pasangan juga ngelakuinnya gitu, harusnya ngelakuinnya. Ya kita ya, gue terutama, gue tuh harus mengorbanin sebagian besar kebebasan gue dalam tanda kutip buat bergaul, bersosialisasi sama yang lain gitu. Karena ya gue sih mikir kalau lu udah berkeluarga ya prioritas lu ya keluarga gitu, prioritas lu keluarga ya. Jadi gue ngorbanin main sama teman-teman. Waktu masih di kantor juga gue boleh ditanya, gue paling jarang banget kayaknya buat kumpul sama teman-teman habis kerja gitu. Ya udah kesini kesana gitu. Di samping gue males ya, maksudnya dalam artian males tuh karena nggak tenang gitu kalau nggak pulang melihat, terutama gue udah punya anak gitu, ngeliat anak dulu tuh nggak tenang gitu. Padahal ya sebelum nikah tuh gue orangnya sangat amat individualis, dalam artian gue bisa mandiri gitu. Dari SMA gue udah jauh dari orang tua, udah ngekos gitu, bisa ngekos di berbagai macam tempat, mulai Jatinangor, Bandung sampai Jakarta, beberapa kosan juga yang gue pernah tinggalin, bergaul dengan banyak orang, melakukan segala sesuatunya sendiri, nyuci sendiri, nyetrika sendiri dan lain-lain lah. Jadi gue bukan tipe orang yang harus ada bantuan buat gue bisa hidup gitu, kasarnya seperti itulah. Nah hanya ketika gue udah nikah, gue jadi butuh gitu. Biasanya dalam artian butuh tuh buat menuhin ego gue, nggak ngerasa bersalah gitu. Nggak tahu kenapa ya, kalau misalnya contoh kecil gitu ya, ketika gue terlalu sering ya, walaupun gue belum pernah ngelakuin juga sih ya, maksudnya terlalu sering main misalnya habis kerja gitu, waktu itu gue masih kantoran. Nggak tahu kenapa kayak ngerasa bersalah aja gitu. Kayak sekarang aja misalnya gue main sama istri gue gitu, misalnya jalan kemana gitu, nggak ngajak anak-anak tuh kayak ngerasa bersalah, kayak ada yang kurang aja gitu. Ya walaupun memang perlu sih sekali-sekali buat ya pergi sama istri misalnya sendiri gitu, perlu juga gitu. Kan sekarang kayak ngerasa misalnya ya, gue habis jemput istri gue terus makan di sini, nggak enak kan kalau ngajak anak, jadi nggak jadi gitu. Akhirnya ngajak anak-anak dulu baru pergi lagi kayak gitu. Nah itu loh sih, ya memang harus dikorbanin mau nggak mau kan. Tapi ada yang bilang juga kan, ya lu nggak harus berubah lah kalau udah nikah. Kalau menurut gue sih bukan berubah ya, tapi mengecilkan ego lu buat sesuatu yang buat prioritas yang lebih penting. Menurut gue kayak gitu ya. Karena ya mau nggak mau, diakuin atau enggak, setelah lu nikah, circle yang paling dekat lu ya adalah keluarga lu gitu, istri lu, anak-anak lu mungkin kayak gitu. Ya itu circle yang paling dekat, justru kalau menurut gue itu yang harus dideketin gitu. Berteman ya harus, hanya kan tahu prioritas aja. Kalau gue sih dekatin ke bini gue juga kayak gitu, tahu aja prioritas. Misalnya mau main sama teman-teman nggak apa-apa, hanya tahu prioritas, seberapa lama lu main, seberapa sering lu main, kayak gitu kan, itu kan prioritasnya. Nah maksud gue kayak gitu tuh, memang harus ada yang dikorbanin, nggak bisa nggak ada yang dikorbanin gitu. Kalau ada orang misalnya, enggak kok gue bisa kok tetap main sama teman-teman tapi keluarga tetap diperhatikan, yakin. Kalau lu main setiap hari sama teman-teman, keluarga lu masih diperhatikan, lu yakin gitu. Setiap hari misalnya lu pulang jam 9, jam 10 malam gitu. Memang
memang ada beberapa orang istri atau pasangan lah ya, pasangan dan anak yang nggak akan protes ketika lu ngelakuin itu gitu. Entah nggak protes karena memang nggak peduli atau memang takut gitu. Jadi ya nggak, jangan yakin juga ketika misalnya keluarga lu nggak komplain ketika lu tiap hari pulang malam dengan alasan ada acara sama teman, misalnya hari Senin futsal, hari Selasa bowling, hari Rabu misalnya arisan atau apalah, misalnya seminggu sampai 3 kali gitu seminggu buat hangout, bukan hangout ya, buat jalan sama teman. Ya menurut gua sih ya, kalau mereka nggak protes ya lu aneh tuh, kenapa nggak protes tuh? Apa namanya, bisa karena takut atau memang udah nggak peduli? Nah itu yang paling parah coy, nggak peduli. What the heck? Oh ini direkam, biar gue nggak direkam di atas. Itu yang pertama ya. Nanti yang keduanya kita lanjut di video berikutnya. Gue nggak mau terlalu panjang sekarang. Nanti yang pertama, nanti yang keduanya. Ada beberapa alasan sih kenapa hidup pernikahan gue ya seenggaknya sampai saat ini ya, sampai 8 tahun ini gue kelihatan lurus-lurus aja menurut teman-teman gue. Itu yang pertama, harus ada yang dikorbanin ya. Yang pertama korbanin itu kebebasan lo itu. Nggak bisa absolut tuh kayak sendiri lah ya, udah nggak sendiri lagi, udah diikat. Stop. Yaudah ya, bye bye, sampai jumpa di video berikutnya. Nanti ada seenggaknya juga satu alasan lagi, satu alasan lagi kenapa hidup gue atau pernikahan, kayak hidup pernikahan gue tuh kayaknya lurus-lurus aja gitu, nggak kegoda sini nggak kegoda. Yaudah, bye bye.